Halo teman-teman, selamat siang. Di belakang gue nih, itu ada kolam terpal yang kemarin sempat gue bahas di video sebelumnya. Yang ukurannya 1 meter kali 1 meter, tingginya sekitar 75 cm. Tapi dia karena ada jahitan-jahitan, jadinya kurang lebih sekitar 50-60 cm. Nah, di video ini, gue akan kasih lihat kolam terpalnya ini kebetulan udah jadi. Tapi karena memang gue bener-bener awam dan DIY banget, jadi memang gue ngebuatnya itu ya trial and error. Jadi nggak 100% oke lah. Tapi at least menurut gue dan yang udah gue lihat sih, gue udah coba juga running selama kurang lebih hampir semingguan, itu udah bisa nahan volume air yang cukup besar dan udah mulai running sih. Dan karena ini udah jadi kayak gini, itu ya memang udah agak susah diotak-atik. Jadi gue akan kasih lihat juga, kasih tahu ke kalian apa aja sih hal-hal penting yang harus kalian lakukan supaya menghindari kesalahan-kesalahan kayak yang di kolam terpal gue yang ini. Yuk kita lihat. Nah, ini kolam terpalnya ya. Tuh lebarnya 1 meter kali 1 meter, jadi ini bentuknya kotak. Dan tingginya kurang lebih 65 cm. Tuh. Untuk filternya gue pakai 2 chamber, yang ini sama yang ini. Di sini isinya cuma busa doang buat mekanisnya. Yang ini ada biobol, ada juga gue kasih lihat, ada karang jahe juga, sama ada pompa. Kita mulai dari terpalnya dulu ya. Nah, ini pada saat pembuatan terpal, ini gue memang ada salah, makanya kalau dilihat ini nggak kotak ya, jadi kayak gini. Tapi ini nggak terlalu kenceng kok nariknya, jadi masih loose ya, jadi aman. Dan dia sebenarnya tingginya itu sekitar 1 meter, tapi karena dibuat ini untuk overflow-nya di 15 cm, jadi kurang lebih ya 85 cm ya. Volume air kurang lebih sih di atas 500 liter harusnya ya. Nah, dalam pembuatan kemarin itu gue jujur gue lupa untuk, karena gue DIY, gue nyoba-nyoba tingginya. Jadi ini kadang-kadang suka ada yang beda sedikit sih untuk tingginya. Jadi kadang ada yang kelihatannya kayak turun, ada yang kelihatannya agak naik. Nah, pastikan semua ukurannya kalau kalian mau bikin kolam terpal itu sama ya tingginya. Dan juga satu lagi, ini penting banget sih. Ketika kalian bikin kolam terpal kayak gini, sebelum ada isi airnya, itu ada baiknya kalian lem dulu. Jadi ketika udah jadi nih, kalian udah pasang-pasang, itu kalian lem dulu sebelum kalian isi air. Karena kemarin gue udah coba, ketika dia airnya sedikit itu memang dia nggak akan berubah bentuknya. Tapi ketika airnya itu udah tinggi segini nih, ini dia bebannya berat banget. Dan itu ketika kita nggak lem dan ada goyangan di satu sisi aja, di satu ini misalnya, itu akan copot. Copotnya memang sih dia nggak akan kayak buyar gitu, nggak akan, karena kan ada kakinya juga ada atasnya. Tapi ketika copot itu PR banget buat turuninnya, effortnya gede banget. Karena ini kan ya kalian tahu lah ya, ini air kurang lebih kalau di atas 500 liter itu beratnya berapa. Dan itu kita harus, kalau mau modifikasi itu harus benar-benar dirubah itu dengan cara ya diangkat gitu kan. itu effort banget. Makanya kemarin itu ya langkah terakhir ya memang terpaksa gue tambahin sambungan, karena ini tadinya lurus sebetulnya, seperti yang kalian di video sebelumnya. Semuanya ini lurus ya sebetulnya, lurus, bentuknya bagus gitu ya, kotak. Tapi ketika ada airnya memang salah satu sisinya itu ada yang copot, dan dia memang nggak bocor gitu. Cuman ya itulah, jadi bentuknya nggak seindah yang seharusnya kotak ya. Seharusnya kan bentuknya persegi kalau 1 meter kali 1 meter. Ini jadinya sisi sini tuh jadi kayak apa, lingkaran ya, oval gitu ya. Nah, ini kakinya juga sama gitu. Sama ini nih, kalau misalnya kalian lihat tuh, jadinya ada bengkok-bengkok gitu. Jadi kalau kalian yang mungkin lebih mementingkan keindahan dari kolam kalian, lebih baik dilem dulu. Ketika masih kosong, kalian lem dulu gitu. Karena kalau diisi begini, satu ya sayang airnya ya kan. Ini kan airnya udah running, terus udah jernih juga, udah gue masukin bakteri juga.
kalau dibuang lagi itu sayang banget. Apalagi ini airnya udah di atas 500 liter kan, berarti harus isi ulang lagi. Iya, terus juga kalau misalnya ya dibuang sayang lah gitu untuk airnya. Nah ini sementara juga untuk keluaran air dari pompa ini gue pakai kayak gini karena sementara. Sebetulnya sih rencananya nanti gue pakai mushroom di tengah-tengah situ, jadi di tengah-tengah nanti ada mushroom. Tapi sementara karena belum cukup dananya juga untuk beli mushroom, sementara gue gini dulu. Nah untuk chambernya, yuk kita lihat ke chambernya. Nah untuk chamber yang pertama dan yang kedua sebetulnya gue pakai ember. Ini satu ember kapasitasnya kalau penuh sekitar 80 liter, cuman memang ini nggak penuh-penuh banget. Dan untuk sambungannya gue taruh di bawah satu. Ini sekali lagi ya, ini DIY makanya agak miring-miring. Gue bener-bener trial and error. Di bawah satu nih, ini di bawah sini. Ini sambungannya pakai yang in-nya 3/4, out-nya 1 inci. Nah terus ini awalnya gue pakai sambungan juga yang drat dalam 1 inci kali 3/4, jadi outnya 3/4. Ini juga in-nya 3/4, outnya 1 inci, sama drat juga di bawah. Nah ini isinya cuma busa doang, busa ini cuma ini doang, busa doang ya. Dia isi cuma segitu doang tuh, nggak sampai penuh karena ini kan juga baknya nggak sampai penuh kan, ada overflownya juga. Walaupun ini overflownya gue tutup ya sementara. Nah terus ini ada sambungannya juga sama. Ini in-nya 3/4, outnya 1 inci, ditambah lagi sambungan yang in-nya 1 inci, outnya 3/4, disambung sama pipa yang 3/4 inci. Nah ini juga sama sambungannya. Kemarin itu gue nggak kasih lihat memang cara buatnya karena ya itu ya, gue DIY banyak trial and error. Untuk bolongin embernya nanti kemarin itu gue lihat video YouTube, nanti coba gue cantumin ya di atas. Itu video YouTube milik orang sih, gue taruh di deskripsi. Nanti kalau kalian mau lihat cara bolonginnya itu nanti kalian bisa lihat di situ. Nah untuk pompanya gue pakai ini Roston yang RS 106. Kemarin itu sebenarnya gue mau belinya yang ini yang 105 yang 4000 liter per jam, cuman kemarin di tokonya udah habis ya. Nah ini kalau kalian melihat deskripsinya, Roston 106 tuh wattnya 85 watt, untuk kapasitas air maksimalnya 5000 liter per jam, untuk tingginya 4 meter gitu. Nah ini sebenarnya agak sayang sih karena pada saat gue pakai kemarin ternyata flownya ini lebih pelan, flow di filter ini untuk dari kolam ke chamber itu lebih kecil daripada pompanya. Jadi kalau misalnya dinyalain tanpa ada sambungan-sambungan gini, dia akan habis airnya ya. Maka itu kemarin juga gue sempat lihat di YouTube juga, nyontek juga gimana caranya, terus gue modifikasi. Ini gue pakai nih dari Roston ya, gue pakai pipa yang 3/4, terus gue pakai sambungan T. Di sini ada keran untuk ke kolam tuh. Nah yang di sini gue pakai pipa dan sambungan L supaya airnya nggak tekor. Nah nantinya gue mau coba ini yang 3/4 ini gue ganti 1 inci semua. Ini gue udah ada pipanya di situ 1 inci, tinggal gue lagi nunggu untuk sambungannya. Gue mau coba nanti diganti pipa 1 inci apakah dia tekor atau enggak. Mudah-mudahan sih lebih membantu ya. Jadi karena ini sayang banget sih. Jadi kalau kayak ini 5000 kan, ini pelan banget kan. Tadinya itu kencang banget, ini pelan banget, kurang lebih ya mungkin 2000 kali ya, 2000 liter per jam. Ini jadi kebuang ke sini jadi 3000 tuh. Karena ini kencang banget ya flownya di sini. Jadi agak sayang. Nah di sini juga udah ada ikannya sebetulnya satu. Mana sih dia? Hey tuh udah ada satu ya. Ini dia di sini kurang lebih udah 3 hari deh, udah mau makan juga. Dan tuh.
sudah menunjukkan perkembangan yang baik ya. Jadi itu aja yang mungkin bisa gue update. Beberapa hal yang harus digarisbawahi untuk kolam terpal. Satu, ketika kalian pembuatan, kalau bisa ukurannya sama semua. Ya memang itu agak susah ketika kita pakai alat yang manual ya, kayak gunting yang kemarin gue pakai. Itu memang agak susah untuk benar-benar presisi karena ada space sedikit. Kecuali kalau kalian pakai alat yang buat potong besi itu ya, nah itu lebih gampang dan lebih bisa satu ukuran. Kalau bisa semuanya satu ukuran, itu nomor satu, supaya tingginya nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Nah nomor dua, itu untuk sambungan yang pojok ini gue belum nerapin sih. Ini kalau bisa kalian jangan pakai yang L, pakai yang bukan yang T. Dia pakai yang ada 3 sambungan gitu. Gua rasa itu akan lebih baik karena dia jadi ada support di pojoknya ya. Yang 3 atas, kiri kanan. Jadi dia kayak L tapi ada atasnya gitu. Nah itu ada kok yang jual di marketplace. Nah terus itu nomor 2. Yang nomor 3, setelah kalian bikin dan itu udah lurus semuanya, udah kotak, sebelum kalian isi air, lebih baik kalian lem dulu semuanya. Lem dan kalian pastikan semuanya udah benar-benar rapet ya. Supaya ketika nanti diisi air dan volumenya besar, itu kan dia tekanannya besar, itu nggak ada yang goyang. Jangan sampai kayak gua kan ini ada yang jadi sisinya nggak jelas tuh, kayak yang ini juga kan kelihatan tuh, yang ini agak bengkok ya, yang ini agak bengkok ya. Itu yang nomor 3. Kalian lem dan kalian pastiin semuanya udah rapet. Kalian pakai palu kalau perlu ya, karena setelah pakai palu juga kalian tekan aja sampai dia betul-betul merekat gitu ya, merekat dan benar-benar sampai ke dalam. Jadi ketika ada tekanan air nggak goyang, nggak bengkok, nggak copot, karena ketika udah diisi air itu agak susah gitu. Nah terus yang keempat, ketika kalian udah jadi kolam terpalnya, kalau bisa kalian isi air memang sampai penuh gitu ya, sampai sebatasnya kalian nanti mau isi, itu kalian diamin dulu supaya racun-racun yang ada di situ itu dia bisa turun, supaya nanti ikannya lebih aman, lebih sehat gitu ya, dan ya tentunya nggak mati ya. Karena ketika terpal nyampe kan kita nggak tahu terpal itu habis kena apa misalnya, atau misalnya di perjalanan kena apa, atau pada saat proses pembuatan kena apa, kan kita nggak tahu. Kalau bisa ditaruh air dulu dan didiemin. Setelah itu air itu dibuang tentu, jangan dipelihara pakai air itu, karena kan itu air bekas rendaman. Nah terus yang kelima, mungkin supaya nggak fail kayak gua, pompanya. Kalian beli pompa yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Videonya sih banyak sih di YouTube tentang pompa yang sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Karena kalau misalnya kayak gua nih, pompanya terlalu besar itu sayang juga, listriknya lebih besar gitu ya, tapi volumenya nggak kesaring, nggak sesuai dengan 5.000 liter per jam, paling cuma 2.000 gitu. Nantinya sih kedepannya yaitu gua mau coba ganti ke 1 inci pipa, karena pipa yang di pompa 3/4 inci, gue mau lihat efektivitasnya segimana besarnya pipa 1 inci itu terhadap ya pompa ini. Kalau memang lebih baik ya oke gitu. Terus juga nanti gue mau pasang 2 keran gitu. Tadi kan cuma 1 keran di bagian outnya aja, out yang untuk ke kolam. Nanti gue pasang untuk out ke chamber juga. Gue mau lihat seberapa efektivitasnya. Sama nanti kedepannya paling update-nya gue mau nambahin 2 chamber lagi ya, karena kan memang standarnya untuk kolam itu 4 chamber kan gitu sih. Sama nanti gue mau nambahin juga untuk biologisnya, biobolnya, terus juga untuk bioringnya sama karang jahenya. Itu sih paling itu aja yang bisa gue update. Semoga informasi ini bisa juga dipergunakan sama teman-teman, supaya teman-teman juga nantinya bisa buat kolam terpal yang baik gitu ya. Ini bentar lagi udah mau azan, kita udahan dulu. Oke, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Thank you.